Cacao plant. What do you know about cacao? Tanaman kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan. Dalam praktik budidaya tanaman kakao, kita mengenal pemilihan bahan tanam, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lokasi pembibitan kakao di Kabupaten Batubara. Ini adalah bibit yang berumur 5 bulan dan siap dipindahkan ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zari Padli. Ini ada tampilan daripada bibit kakao yang telah saya beli di lokasi pembibitan kakao, dan selanjutnya akan saya gunakan sebagai kegiatan praktik budidaya tanaman kakao yang akan saya lakukan. Bahan tanam yang baik terlihat daripada kualitas fisik daripada tanaman, mulai dari daun yang berwarna hijau, pekat, dan keadaan batang yang besar. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah persiapan lahan, mulai dari membersihkan gulma-gulma yang ada, membersihkan areal dari segala sampah-sampah, sehingga pertumbuhan daripada tanaman kakao dapat optimal dan berkembang dengan baik. Persiapan lahan dapat dilakukan secara manual dan secara mekanik, tergantung dengan kondisi lapangan. Setelah kondisi lahan bersih dan bebas dari segala macam sampah-sampah dan gulma, lahan tersebut siap digunakan dalam kegiatan praktik budidaya tanaman kakao. Pembuatan lubang tanam kakao. Adapun beberapa alat yang kita gunakan untuk pembuatan lubang kakao. Yang pertama, 1 meteran. Kemudian yang kedua, cangkul. Kemudian yang ketiga, tojok atau penggalian. Ketiga alat ini digunakan untuk kegiatan pembuatan lubang tanam kakao. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam pembuatan lubang kakao. Yang pertama adalah menentukan ukuran lubang tanam kakao, yaitu 60 x 60 dengan kedalaman 60 cm. Setelah itu, setelah dibuat titik untuk membuat lubang kakao, selanjutnya gunakan cangkul untuk membuat lubang. Setelah itu, rapikan menggunakan tojok untuk membentuk lubang sesuai dengan ukuran yang telah kita buat tersebut. Lakukan pembuatan lubang sebaik mungkin dan serapi mungkin untuk menunjang daripada pertumbuhan bibit kakao. Jauhkan lubang dari segala macam akar-akar untuk menghindari cendawan-cendawan yang dapat merusak atau menghambat pertumbuhan daripada bibit kakao. Untuk jarak lubang kakao antara satu dengan yang lainnya diberi jarak sepanjang 3 meter untuk menghindari perebutan unsur hara dan air serta menghindari terjadinya etiolasi antara batang kakao.
Dalam melakukan kegiatan penanaman, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk mendukung kegiatan penanaman. Yang perlu kita persiapkan adalah tanah topsoil dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1. Kemudian menyiapkan alas dalam proses pencampuran antara tanah topsoil dan pupuk kandang. Selanjutnya tanah dibersihkan dari segala bentuk akar-akar untuk menghindari adanya cendawan yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian campurkan pupuk kandang ke dalam tanah topsoil. Ratakan dengan menggunakan cangkul dan gemburkan agar tekstur daripada tanah tidak padat. Selanjutnya, setelah dilakukan pencampuran, tanah dikumpulkan dan dimasukkan ke wadah untuk dimasukkan ke dalam lubang tanam kakao. Selanjutnya, masukkan pupuk kandang yang sudah dicampurkan dengan tanah. Kemudian campurkan dengan tanah topsoil yang berada di sebelah kanan. Karena pada waktu pembuatan lubang tanam, tanah yang berada di sebelah kanan adalah tanah topsoil, kemudian tanah yang di sebelah kiri adalah tanah subsoil, sehingga dalam proses pencampuran nanti tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan tanah topsoil dan subsoil. Selanjutnya masukkan bibit kakao ke dalam lubang. Buka polybagnya lalu masukkan ke dalam lubang tanam. Nah, kemudian tambahkan tanah topsoil lagi yang di sebelah kanan. Dan selanjutnya padatkan dengan menggunakan tanah subsoil yang ada di sebelah kiri. Dalam kegiatan pemadatan tanah kakao bagian atas, usahakan untuk tetap padat untuk menghindari terjadinya gangguan pertumbuhan akar ketika angin kencang. Lakukan kegiatan penanaman dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur, karena penanaman yang baik akan berdampak pada pertumbuhan bibit kakao yang maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan bibit kakao setelah ditanam. Yang pertama, melakukan penyiangan gulma. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kakao. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual dengan mencangkur rumput-rumput yang tumbuh di sekitar bibit kakao yang telah ditanam, agar bibit terhindar daripada serangan hama ataupun penyakit. Selanjutnya, melakukan penyiraman pada bibit kakao. Bibit kakao disiram 2 kali sehari, pagi dan sore hari, tergantung dengan keadaan cuaca daripada daerah tersebut. Penyiraman dapat dilakukan dengan menggunakan alat semprot seperti ini, menyemproti bagian belakang daun untuk menghindari adanya hama yang menempel pada belakang daun. Selanjutnya, melakukan konsolidasi tanah. Nah, tanah-tanah di sekitar areal, di sekitar bibit yang sudah terbawa arus ketika hujan datang, kemudian tanah di sekitarnya digemurkan dan diletakkan pada areal tumbuh daripada tanaman kakao. Nah, selanjutnya tanah digemburkan untuk
mengurangi kepadatan daripada tanah ketika hujan datang. Pemeliharaan dilakukan pada bibit kakao dan tanaman penutup tanah dengan cara menyiram 2 kali sehari pagi dan sore hari untuk menyediakan ketersediaan air pada bibit kakao dan tanaman penutup tanah. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan NPK 16-16-16 sebanyak 10 gram per pokok. Dalam pengaplikasian pupuk tersebut, pupuk ditaburkan di sekeliling tanaman kakao dengan jarak 8-10 meter dari pangkal ataupun batang kakao. Lakukan kegiatan pemupukan sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan, baik jenis pupuk, kemudian waktu penggunaan, kemudian cara penggunaan, kemudian dosis yang telah ditetapkan. Lakukan kegiatan pemupukan dengan baik dan benar untuk menunjang daripada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kakao.